guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Personers, selamat datang kembali di 1% Podcast. Di podcast episode kali ini, Personers bakal ditemenin sama Cynthia sebagai host podcast yang akan ngebahas topik tentang sesuatu yang relate di masa pandemi. Tapi sebelumnya, buat temen-temen yang mungkin baru bergabung atau mendengarkan 1% Podcast pasti bakal bertanya-tanya tentang apa sih 1% itu? Cynthia bakal bantu jawab ya. 1% Indonesian Life School atau yang dikenal dengan 1% adalah startup pendidikan yang memiliki tujuan ingin semua orang berdaya dengan memiliki identity aware, active problem solver, dan grow mindset yang akan membuat kita setidaknya 1% lebih baik setiap harinya. Makanya di 1% ada hashtag hidup seutuhnya. Di sini Cynthia nggak sendiri karena nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng tim HR 1%. Halo Kak Firda. Halo Cynthia. Gimana Kak kabarnya? Wah, aku alhamdulillah lagi baik banget sih. Alhamdulillah, Cynthia aman, baik? Iya, aman. Tetap semangat ya Kak ya selama pandemi ini. Harus sih ya. Yang penting jaga kesehatan dan juga stay safe ya Kak Firda. Betul, pikiran juga harus dijaga ya. Nggak cuma soal fisik, tapi pikiran juga harus tetap dijaga nih. Iya, bener banget. Nah, di awal tadi kan Cynthia udah kasih bocoran nih, kalau Cynthia bakal ngebahas topik tentang sesuatu yang relate di masa pandemi, yaitu topiknya job seeker di masa pandemi. Mungkin di sini Kak Firda maupun Personers juga ngerasa kalau di masa pandemi ini cari pekerjaan itu susah banget, baik yang fresh graduate maupun yang sudah memiliki pengalaman. Betul nggak tuh Kak Firda? Betul sih, karena sekarang gimana ya, saingannya tuh jadi double gitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita saingannya sama orang-orang yang sama-sama baru lulus. Kalau sekarang jadi bertambah nih, udah sama yang saingan sama yang tadi baru lulus, saingan juga sama misalnya banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang saat ini di pandemi itu jadi kayak prosesnya harus disudahi gitu ya, jadinya di lay off lah segala rupa. Jadi saingannya makin bertambah. Selain yang memang sama-sama fresh graduate, ada juga nih teman-teman yang memang mungkin udah lebih senior dari kita yang sama-sama lagi nyari kerja lagi kayak gitu. Nah iya bener banget. Selain itu Kak, karena sulitnya cari pekerjaan, jadi beberapa orang tuh sekarang udah nggak milih-milih lagi dalam hal pekerjaan. Jadi kayak lowongan pekerjaan apapun itu mereka lamar. Sikat aja ya. Iya, walaupun itu bukan bidangnya, atau mungkin mereka nggak ada passion di situ, jadi yang penting dapat pekerjaan dulu. Bener sih, karena ya gimana ya, dengan keadaan yang sekarang bisa dibilang nggak bisa seidealis itu ya, kayak oh gue tuh pengennya cuma kerja di bidang ini gitu. Padahal sebenarnya ya kita dengan keadaan pandemi sekarang perlu realistis juga gitu. Soalnya kebutuhan di pasar kan belum tentu sejalan dengan apa yang kita tekuni gitu ya, apa yang kita bisa gitu. Jadi gimana kita sebagai pelamar kerja, job seeker harus bisa pinter-pinter sih untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar juga. Nah iya bener banget Kak. Wah pasti nih kita bakal seru banget nih Kak ngebahas topik kali ini. Dan pastinya Personers udah gak sabar dong dengerin obrolan Cynthia dan juga Kak Firda di episode kali ini. Mungkin langsung aja kali ya Kak, untuk Personers yang mungkin udah kepo-kepo nih gimana sih tips cari kerja di masa pandemi ini, kita langsung aja tanya-tanya ke Kak Firda. Nah Kak, ngomong-ngomong pandemi nih, ngomong-ngomong pekerjaan juga, menurut Kak Firda sendiri, perbedaan cari pekerjaan di masa pandemi dan sebelum pandemi itu apa sih Kak? Oke, mungkin tadi kita juga udah sempat ngebahas beberapa gitu ya. Pertama, dari segi saingan gitu ya. Dari segi saingan kalau kita ngeliat eksternal berarti kan ada tambahan lawan lagi nih. Lawannya ya orang-orang yang memang mungkin udah senior yang ternyata kena layoff dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya pertama dari saingannya tentu makin banyak gitu. Padahal sebelumnya juga udah banyak gitu ya, sekarang jadi makin banyak.
Kedua tadi soal role yang perlu diambil gitu, kayak role-nya mungkin bisa jadi sekarang tuh kita nggak bisa yang sepenuhnya milih-milih ya, jadi kayak perlu kita dari kita sendiri untuk bisa agile, untuk bisa menyesuaikan sebenarnya kebutuhan di pasar tuh seperti apa, dan kita yang harus bisa ngembangin diri sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi yang kedua perbedaannya adalah lebih ke availability dari vacancy-nya, availability dari lowongan kerjanya tuh mungkin nggak sevariatif dulu kayak gitu ya. Oke, Kak. Nah, Cynthia juga ngerasa kalau di masa pandemi ini tuh cari kerja sulit banget. Menurut Kak Vida tuh apa sih faktor yang membuat cari pekerjaan di masa pandemi ini sulit selain minimnya lapangan pekerjaan dan juga banyak banget lulusan baru yang juga cari pekerjaan di masa pandemi ini? Aku sih kebayangnya mungkin tadi ya, karena misalnya dari lowongan pekerjaannya mungkin belum tentu sesuai dengan apa yang kita tekuni saat ini. Jadi kita harus belajar skill-skill baru nih yang mungkin kita belum pernah belajar sebelumnya. Jadi kayak sulitnya lagi adalah effort yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dalam upaya untuk mengembangkan diri kitanya pun jadinya lebih besar gitu. Karena ya gimana caranya tuh kita bisa jadi orang yang berbeda dari orang lain gitu, yang sama-sama mungkin mendaftarkan diri pada lowongan tertentu. Gimana kita tuh bisa jadi unik, gimana kita tuh bisa dilihat lebih gitu di mata rekruter kayak gitu ya. Selain itu sekarang, ini aku inget, perbedaannya juga di pandemi itu kan sekarang pekerjaan mungkin jadinya ada yang ini ya, ada yang WFO, WFH kayak gitu ya. Kalau dulu ya kita pertimbangannya mungkin lebih ke apakah bersedia ditempatkan di luar Jawa misalnya atau tidak kayak gitu. Apakah bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia atau tidak. Nah, kalau sekarang pertimbangannya bukan lagi seluas itu, justru kayak pertimbangannya lebih sempit lagi ya, kayak apakah mau misalnya untuk WFO kayak gitu lah ya. Jadi aku agak-agak pertama kali tahu soal ya melihat keadaan sekarang WFO WFH ini tuh kayak unik aja gitu, kayak dulu harusnya masalah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, sekarang even cuman kayak bersedia ditempatkan di kantor kayak gitu ya. Jadi kayak uniknya mungkin di sana juga. Jadi kesulitan lainnya selain memang dari ketersediaan vakansinya juga, lawannya juga, dan juga tadi ya terkait karena kan kita juga bekerja di tengah-tengah pandemi gitu. Jadi gimana caranya kita juga bisa memperoleh pekerjaan yang mungkin sebenarnya bisa aman, tetap aman juga buat diri kita, kesehatan kita, karena itu kan juga nggak bisa dikesampingkan ya, karena ya percuma juga misalnya kita kerja tapi later on ternyata hasil pekerjaannya justru dihabiskan untuk menyembuhkan diri dari penyakit, let's say, itu kan juga jadinya sia-sia juga kayak gitu. Jadi faktor-faktornya banyak banget sih, baik dari diri kita sendiri, dari skill-skill kitanya gitu ya, ataupun misal dari eksternal, baik dari keadaan pandemi maupun dari ketersediaan vakansinya itu sendiri. Terus Kak, kan tadi kan ada faktor dari internal dan juga eksternal nih. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari faktor eksternalnya, pertimbangan perusahaan atau HR dalam menerima lamaran di masa pandemi itu kira-kira apa ya Kak? Mungkin personas di sini juga kepo-kepo nih. Pasti ya, karena ini lagi mungkin yang dengerin juga orang-orang yang sedang berusaha mencari kerja kali ya. Iya. Kalau misal pertimbangannya tentu kita, kalau dari sisi perusahaan ya, ketika kita buka lowongan tentu kita akan menyesuaikan dulu dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Misalnya emang sekarang tuh lagi butuh banget nih role ini karena kita lagi ngejalanin program ini, kita lagi ngejalanin hal ini, makanya kita perlu orang di bidang ini. Artinya masing-masing bidang tersebut, masing-masing posisi tersebut tentu ada requirement yang perlu untuk dipenuhi dari sisi job seeker-nya. Misalnya harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa misalnya bersedia untuk ini, bersedia untuk itu kayak gitu. Jadi banyak requirement yang memang perlu untuk dipenuhi dari sisi job seeker-nya kayak gitu. Nah, sebagai job seeker, gimana sih mungkin jadinya kayak dari sisi recruiter tuh bisa memilih kandidat gitu ya yang daftar ke perusahaan, karena banyak banget yang daftar. Tentunya kita akan melihat apakah orang ini tuh sesuai nih dengan requirement yang kita butuhkan, dari segi skill-nya, dari segi availability-nya dia, dari segi mungkin sikapnya dia gitu. Dan juga nggak salah, mungkin kita juga ngelihat dari segi culture gitu, kayak apakah orang ini tuh sebenarnya udah cukup culture fit gitu ya, karena kan sebenarnya culture tuh satu hal tuh yang jadi patokan gimana setiap orang tuh bisa bertindak di perusahaan. Dan ketika misalnya seseorang tuh udah culture fit pun jadinya agak sulit nantinya kalau misalnya bekerja sama di dalam tim di perusahaan gitu. Makanya banyak banget sih faktor yang bakal dilihat untuk
mempertimbangkan apakah seseorang tuh akan diterima atau enggak, baik dari segi skillnya ya, soft skill, hard skill, maupun dari segi culture sebenarnya. Nah, ini menarik banget nih Kak, ada yang mau aku tanyain. Ngomong-ngomong soal requirement ya Kak, kan basic aku tuh kan pendidikan, cuman aku tuh pingin kerja di startup karena dulu sempet pernah kerja gitu di startup waktu kuliah. Nah, menurut Kak Firda sendiri, bisa nggak sih kira-kira kita tuh kerja lintas jurusan? Oke, kerja lintas jurusan saat ini sangat-sangat possible sih. Kayak sekarang tuh aku juga banyak kok karyawan-karyawan di 1%-nya yang memang misalnya dia tuh jurusan kuliahnya apa, terus kerjanya apa gitu. Kayak contohnya video editornya kita. Video editor 1% tuh Adi, dia tuh lulusan dari jurusan matematika. Dia jurusan dari matematika, tapi sekarang dia jadi video editor gitu, senior video editor gitu. Jadi kayak itu kan keras banget ya. Dan gimana nih jadinya bisa nentuin kok bisa nih lintas jurusan. Sebenarnya aku pribadi sebagai rekruter ketika ngelihat CV orang, aku lebih prefer untuk ngelihat pengalamannya dia gitu. Misalnya nih ada orang jurusan pertanian gitu, tapi pengalaman dia memang banyak di bidang public relation, di bidang partnership. Makanya kemarin pas aku cari partnership officer, aku juga nggak segan sih untuk bisa melanjutkan proses dia untuk posisi sebagai partnership officer kayak gitu. Karena apa ya, menurutku pengalaman adalah guru terbaik sih, dan jadinya di situ adalah nilai tersendiri, karena jadinya orang ini tuh tidak-tidaknya sudah pernah mengalami, sudah pernah mencoba untuk melakukan hal yang mungkin akan dilakukan lagi di perusahaan ini sebagai posisi A misalnya kayak. Sementara kalau untuk jurusan memang sebenarnya cukup penting, tapi untukku pribadi ketika melihat CV orang itu bukan sesuatu hal yang utama juga sih. Jadi kayak basically ketika kita akan mempertimbangkan kandidat tuh bakal banyak banget yang dilihat kayak gitu. Jadi nggak cuma satu faktor, oh jurusan aja, oh pengalaman aja, oh prestasi aja, enggak gitu. Jadi kita mencampurkan semua faktor ini untuk bisa mempertimbangkan apakah orang ini tuh lolos atau enggak. Jadi kalau misalnya lintas jurusan itu possible atau enggak, menurutku sangat-sangat possible sih. Mengingat sekarang juga apalagi pandemi ya, kayak ya udah mungkin kan belum tentu jurusan-jurusan yang misalnya kita sekarang tekuni itu ada nih vakansinya di pasaran gitu, karena mostly mungkin pasaran lagi butuh vakansi-vakansi yang sesuai dengan kebutuhan pandemi misalnya. Nah, jadi dari situ lah yang kita penting untuk bisa jadi agile gitu, kita yang perlu bisa menyesuaikan juga dengan keadaan, meskipun misalnya secara jurusan mungkin kita nggak sejalan dengan posisi tersebut gitu. Jadi kalau pertanyaan kamu apakah nanti kamu bisa berkarir di startup, oh bisa banget gitu. Kamu berkarir di 1%, oh bisa banget gitu. Amin. Nah, Personers tuh kata Kak Firda, jadi kerja di lintas jurusan itu sangat possible dan jangan menyerah, tetap semangat. Yang penting kembangin soft skill kalian dan mengembangkan diri mungkin ya Kak ya. Bener banget. Nah Kak, selama pandemi ini dari sudut pandangnya HR, gimana sih pertimbangan perusahaan dalam membuka lowongan? Tentunya tadi ya, kayak kita bakal ngeliat dulu sebenarnya operation yang kita lagi butuhkan di perusahaan tuh butuh apa aja nih, misalnya ini 1%. Oke, kita ngelihat kebutuhan, kalau 1% sih karena memang masih startup juga ya, jadi kayak masih banyak trial error misalnya untuk coba ini, coba itu, masih banyak upaya untuk develop ini itu, jadi nggak jarang kita tuh banyak inisiatif baru gitu. Dan ketika misalnya ada inisiatif yang misalnya kita berpikir, oh ini tuh bisa bantu kita untuk bisa survive di pandemi ini nih. Nah, ketika ada inisiatif tersebut kan jadinya kita butuh SDM kan ya untuk bisa menjalankan si inisiatif tersebut. Makanya barulah kita akan membuka lowongan gitu. Sama sih menurutku untuk nggak cuma di startup ya, di perusahaan-perusahaan besar pun, korporasi, multinational company, pasti mereka juga akan ada analisis kebutuhannya dulu. Kayak bisa dilihat, oke, apakah sebenarnya posisi ini tuh benar-benar dibutuhkan atau enggak. Kalau misalnya memang dibutuhkan, perlu tahu juga misalnya cakupan kerjanya dia tuh akan ngapain aja gitu. Apakah misalnya memang perlu banget ada orang baru, atau sebenarnya task ini tuh masih bisa loh untuk bisa di-embed atau dikerjakan sama orang yang mungkin dengan jobnya serupa gitu, biar jadinya lebih efektif juga. Jadi bakal ada analisis terlebih dahulu terkait kira-kira nih kebutuhannya di bidang ini tuh memang seperti apa, dan juga tentunya akan ngelihat dari sisi budget gitu. Karena ketika kita akan hiring tuh tentu akan memikirkan budget, ya kita perlu membayar kandidat ini, membayar karyawan ini nantinya ketika dia bergabung. Kita misalnya perlu memberikan tunjangan-tunjangan tertentu untuk proses training dan segala rupa, nantinya tentu ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi banyak banget pertimbangannya selain memang melihat apakah
perusahaan tuh butuh posisi ini di bidang cakupannya apa aja, tentunya juga dari sisi budget akan dipertimbangkan. Especially lagi pandemi gini ya, balik lagi perlu benar-benar sangat-sangat efisien dalam mengeluarkan budget. Jadi selain mempertimbangkan pelamar juga perusahaan itu ternyata mempertimbangkan membuka lowongan juga ya Kak ya? Betul, sangat-sangat mempertimbangkan. Jadi menurut Kak Firda, mencari pekerjaan itu harus sesuai keinginan atau kebutuhan nih? Oke, ini menarik sih ya. Aku sempat mencoba untuk mendefine apakah sebenarnya kita tuh mendingan cari kerja sesuai keinginan atau kebutuhan sih. Aku pernah nonton juga sih kayak apakah kita tuh lebih baik nyarinya sesuai apa nih, keinginan apa kebutuhan. Tapi yang aku bisa, kalau dari aku mungkin saran dariku, kita bisa lihat dulu ketika kita mencari kerja sebenarnya kan itu tergantung sih, tiap orang bakal beda-beda lagi tujuan kerja tuh untuk apa. Ada yang misalnya tujuan kerjanya untuk ya udah untuk memang memenuhi kebutuhan hidup untuk survive kayak gitu ya. Ada juga mungkin yang sebenarnya bekerja tuh ya gue nggak butuh-butuh banget kerja sih, karena sebenarnya secara kebutuhan hidup gue udah terpenuhi gitu. Jadi gue cuma pengen ya udah ngisi waktu luang aja gitu. Gue cuma pengen nge-fulfill needs gue dalam segi misalnya pencapaian hidup, aktualisasi diri kayak gitu. Jadi tiap orang tuh bakal punya tujuannya masing-masing ketika dia akan bekerja. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri ngelihatnya untuk bisa mencapai tadi mungkin aktualisasi diri, kita kerja untuk hal-hal di luar kebutuhan hidup, ya nggak apa-apa gitu, selama memang kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi gitu. Karena basically kan kita juga butuh untuk survive ya, mau pandemi mau nggak pandemi kita butuh untuk bisa survive gitu. Jadi pertimbangan ketika kita akan mencari pekerjaan sesuai keinginan atau kebutuhan, kita lihat dulu sebenarnya diri kita secara kebutuhan hidup ini kita udah cukup terpenuhi belum sih? Kita bisa survive nggak sih dengan mungkin penghasilan yang kita punya ini? Setidak-tidaknya mungkin kalau aku ngobrol sama teman-teman dulu kayak ya setidak-tidaknya mungkin hal-hal yang basic lah yang memang kebutuhan sehari-hari itu setidaknya gue bisa makan, gue bisa punya tempat tinggal kayak gitu. Apakah hal-hal tersebut sudah terpenuhi? Kalau misalnya belum terpenuhi, menurutku mendingan cari pekerjaan yang memang bisa membantu memenuhi itu. Pekerjaannya bisa aja sih memang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam artian mungkin ya banyak pekerjaan yang kita nggak suka tapi misalnya secara finansial itu lebih dibandingkan yang keinginan kita, atau sebenarnya bisa juga kita menemukan pekerjaan yang sesuai keinginan kita dan kita dibayar dengan bisa memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Tapi kalau memang dirasa kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi dan misalnya kerjanya cuma untuk ya misalnya aktualisasi diri, nggak cuma ya maksudnya kayak kerjanya tuh untuk aktualisasi diri ataupun lain sebagainya di luar pemenuhan kebutuhan hidup, ya nggak masalah untuk bisa bekerja sesuai dengan keinginan. Karena yang menarik gini sih, aku pernah dapat insight kayak ya udah mungkin dalam beberapa waktu awal saya bekerja, let's say nih, usiaku sekarang 22 gitu. Mungkin sampai umur 30 tahun aku bisa kerja dulu sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Dalam artian ya aku cari pekerjaan yang memang bisa membantu nge-fulfill kebutuhan dasar aku. Nanti setelah 30 misalnya, kalau aku ngerasa udah cukup, aku bisa melakukan pekerjaan yang memang di luar kebutuhan. Dalam artian kerjaan yang pengen banget aku lakukan gitu, meskipun misalnya secara penghasilan itu nggak seberapa gitu, karena ya aku secara kebutuhan hidup udah terpenuhi juga, jadi nggak masalah gitu. Jadi balik lagi sih, pertama tuh perlu untuk mempertimbangkan dulu apakah kebutuhan hidupnya itu udah terpenuhi atau belum. Kalau dari situ udah dipertimbangkan, nah bisa tentuin sih apakah mau bekerja sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan keinginan. Tapi Kak, yang mungkin aku temuin di sekitar ya, bisa dibilang kalau cari pekerjaan selama pandemi ini jadi polanya berubah jadi kebutuhan nggak sih Kak, atau tetap sama ya? Bisa sih tetap makanya kayak memang sih most of the cases pasti jadinya lebih ke sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ternyata pekerjaan yang misalnya kita inginin tuh ternyata bisa memberikan value sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi tapi memang kalau most of the cases tadi ya pasti sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ada loh posisi-posisi yang sesuai keinginan kita dan tetap bisa membayar kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah tadi kan Kak Firda bilang nih kalau mungkin kita bekerja tapi nggak sesuai sama apa yang kita mau atau passion kita. Nah aku mau tanya nih Kak, ada nggak solusi buat temen-temen yang mungkin ngerasa nggak cocok di pekerjaannya? Oke, ini menarik sih. Kadang memang suka tidak bisa dipaksakan ya soal bekerja. Tapi yang bisa aku sarankan mungkin bisa dipikirkan terkait tadi mungkin kalau misalnya ngelihat kebutuhan hidup ya udah. Kalau misalnya kita nggak suka, kita perlu mikirin sebenarnya
ya udah mungkin sekarang nggak suka, tapi kalau memang itu bisa memberikan value as in let's say financial value yang memang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup kita, ya udah mungkin jalanin dulu aja. Tapi kalau dirasa udah gue udah nggak bisa banget sih, gue udah nggak bisa, gue bener-bener harus cari kerjaan yang memang gue suka untuk kerjainnya, ya silahkan aja gitu kepada teman-teman. Tapi yang paling penting memang jadinya perlu untuk bisa siap untuk menerima konsekuensi yang mungkin terjadi gitu. Kalau misalnya ternyata pekerjaan tersebut tidak bisa memberi value lebih nih hal yang kita suka, ya jadi balik lagi, lo maunya fokus ke hal yang lo suka atau lo maunya memenuhi kebutuhan lo kayak gitu. Jadi tipsnya sih lebih kalau dari aku tuh memang coba tadi balik lagi ingat-ingat dari kebutuhan hidupnya, lalu dari situ sebenarnya kalau memang dirasa ya gue mau gimana pun tetap pengen yang gue suka, ya siap untuk menerima konsekuensinya. Atau ya bisa juga dengan cara tetap susah sih kadang kalau kita harus idealis dan pengennya sesuai dengan pekerjaan ataupun hal yang kita tekuni ya, karena ya apalagi especially di tahap sekarang gitu ya, kalau nggak bisa menemukan pekerjaan itu mungkin ya jadinya kalau memang ketemu di sana ya coba buat aja lowongan kerjanya, as in ya kita self-employed dan jadinya mungkin jadi freelance gitu ya, ataupun misalnya jadinya kita yang justru membuka peluang pasar di sana. Jadi kalau misalkan kita nggak cocok tadi ya Kak, berarti kita yang membuat pekerjaan itu sendiri. Ya sebenarnya jadinya kita yang balik lagi sih dalam berbagai hal, mau pandemi maupun tidak pandemi ya, memang harus agile, harus fleksibel sih. Nah Kak, terus apa aja sih yang harus lebih kita siapkan untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini? Kan pastinya kan tadi lowongan pekerjaan itu juga dikit banget, terus yang dibutuhkan itu mungkin nggak sesuai sama jurusan kita juga. Menurut Kak Firda sendiri, apa sih yang harus lebih kita siapkan? Oke, ini menarik karena tadi ya kita bakal bersaing dengan banyak sekali orang, dan sebenarnya upaya untuk bersaing ini kan akan melalui suatu tahap yang namanya tahap rekrutmen gitu ya. Nah, jadi mungkin salah satu hal yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan selain tadi tentu kita akan mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasaran, tentunya kita juga bisa untuk mempersiapkan diri kita juga untuk proses rekrutmen itu sendiri sih. Karena kan nanti sebenarnya ya kualitas diri kita kalau misalnya kita akan memasuki suatu perusahaan tentu akan dilihat dari proses di rekrutmennya kayak gitu kan ya. Makanya perlu banget ya untuk bisa mempersiapkan berbagai dokumen untuk dengan baik, mempersiapkan diri untuk rekrutmennya dengan baik. Misalnya dari segi CV, dari segi misalnya pembawaan ketika interview gitu ya, dari segi persiapan diri ketika interview juga gitu. Dan jadinya semua hal itu tuh benar-benar perlu dipersiapkan juga, karena itu gerbang yang bisa membantu kita untuk lanjut apa tidak nih dalam suatu proses rekrutmen yang nantinya jadi penentuan juga apakah kita akan diterima untuk bekerja atau enggak. Nah Kak, aku mau nanya juga nih ke Kak Firda. Mungkin Kak Firda sebagai HR, tim HR juga pasti ikut campur dalam membuka lowongan pekerjaan. Yang aku lihat di beberapa rekrutmen itu yang ditawarkan ini lebih ke soft skill yang emang ditawarkan di era 4.0 ini. Menurut Kak Firda tuh kenapa sih kebanyakannya nih yang dicari kayak desain grafis, terus finansial, terus mungkin content writing atau copywriting? Apakah kita atau Cynthia nih sebagai seorang yang basicnya pendidikan juga harus belajar tentang itu atau gimana ya Kak? Aku kayaknya menjawab semuanya, melihat semuanya menarik ya. Tapi ya menarik sih, karena sekarang kan bisnis tuh banyak shifting ke digital ya, dimana ya apalagi sekarang pandemi gitu, kayak mungkin bisnis-bisnis yang memang offline tetap ada, tapi yang lebih efektif tuh sekarang sebenarnya lebih secara digital kayak gitu. Jadi kenapa jadinya lebih banyak lowongan-lowongan tersebut, karena dari tren bisnisnya sendiri kan kita banyak berubahnya jadi ke digital, makanya lowongan-lowongan yang dibutuhkan pun jadinya memang yang bisa mensupport kebutuhan bisnis digital, misalnya digital marketing tentu saja, misalnya copywriter, content writer, tadi juga mungkin desain grafis gitu ya, atau di bidang-bidang IT gitu, karena sekarang base-nya memang lebih digital kayak gitu. That's why banyak banget lowongan-lowongan yang jadinya fokusnya ke sana. Nah, jadinya kalau misal dari Cynthia sendiri nih, misalnya apakah bisa nih untuk bisa, ataukah harus nih untuk bisa mengikuti hal tersebut? Menurutku balik lagi ke kebutuhan masing-masing orang ya gitu, keinginan masing-masing orangnya mau nggak untuk bisa survive di kala yang kayak gini gitu. Kalau memang dirasa ya ini bisa jadi suatu option gitu, ini salah satu peluang
yang memang besar dibutuhkan di pasar, menurutku ya perlu banget untuk bisa mempelajari hal ini. Aku sendiri pun tertarik gitu ya, meskipun aku HR, kayak aku tuh tertarik banget untuk bisa nulis gitu, kayak misalnya jadi content writer atau jadi copywriter, aku tuh tertarik banget gitu, karena bisa jadi juga itu bisa jadi pekerjaan sampingan juga yang bisa mendapatkan kembali misalnya ya financial yang lebih juga kayak gitu. Jadi tadi sih kenapa semuanya jadi kayak gini, karena memang trennya shifting ke digital, dan jadinya kita sebagai job seeker perlu untuk bisa adaptasi juga sih, karena oh ya udah kalau memang kita pengen dapat pekerjaan cepat ya kita harus sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Kalau memang kita masih mau kekeh sama yang kita handle sekarang, kita tekuni sekarang, oh ya nggak masalah, cuman ya berarti akan ada konsekuensinya juga, mungkin lebih lama untuk bisa dapat pekerjaannya, atau misal perlu effort yang lebih besar dalam arti skillnya perlu makin dikembangkan gitu. Jadi mungkin seperti itu sih. Jadi dari pandemi ini selain ada dampak yang memang besar banget di kehidupan kita, terutama cari pekerjaan, secara nggak langsung juga ngajarin kita kalau kita tuh harus butuh persiapan menghadapi sesuatu, entah itu terjadinya kapanpun ya Kak. Kayak misalkan pandemi seperti ini, terus kita nggak punya bekal nih kayak apa sih copywriting, apa sih desain grafis, kita nggak ada hal-hal semacam itu, bekal seperti itu. Jadi kita harus lebih prepare lagi sih, kayak mempersiapkan itu sebelum-sebelumnya. Bener banget, karena ya kita nggak pernah tahu ya, bahkan ya mungkin sebelumnya ini kan pandemi terjadi di bulan Maret ya, aku juga waktu itu lagi magang gitu, kayak oh ya udah aku kira hidup bakal baik-baik saja gitu, ternyata aku magang WFO cuma seminggu, tahu-tahu magangnya selesai gitu, jadinya magangnya jadi WFH gitu. Jadi ya memang kita yang juga harus pinter-pinter adapt. Oke Kak, nah ini nih Kak yang sering terbesit banget, terutama mahasiswa semester akhir. Kan kalau mahasiswa semester akhir tuh udah tinggal skripsi aja kan. Dan di pikiran mereka tuh pasti habis ini lulus, mau kerja apa ya? Menurut Kak Vida tuh kenapa sih? Jadi kayak memang ketika kita lulus tuh harusnya ya kita perlu bisa ini sih, mempersiapkan, memprediksi kira-kira setelah ini tuh kita mau kemana gitu. Dan kita perlu melihat kapasitas diri kita udah cukup belum gitu. Apakah kita udah bisa nih, udah siap untuk bersaing. Makanya perlu untuk bisa mengembangkan skill-skill kita even ketika kita tingkat akhir. Justru ketika misal tingkat akhir itu jadi media yang lebih oke buat ini sih, buat explore hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan. Karena kenapa? Mungkin secara tekanan untuk bisa earning money gitu ya, salary gitu kan belum sebesar itu, karena ya udah kita masih kuliah jatuhnya, ya udah paling kita bisa ikut internship gitu. Dan jadinya lebih enak untuk nge-explore, masih ada waktu juga sebelum batas, let's say kalau pengen lulus 4 tahun ya, batas waktu 4 tahun kan masih ada ya beberapa bulan, jadi kayak kita bisa sambil skripsi, dibanding misal skripsi ya udah let's say pengalamanku tuh skripsi agak kosong-kosong lowong gitu waktunya ya, jadi kayak sebenarnya bisa nih diisi lagi dengan kegiatan magang yang emang nanti bisa membantu kita ke tahap selanjutnya di pekerjaan gitu, dibandingkan misalnya kita kayak ya udahlah gue mah nanti aja lah, sekarang mau fokus skripsi dulu, nanti baru setelah skripsi baru mulai magang-magang. Nah ini sebenarnya lebih balik lagi disclaimer balik lagi ke masing-masing orang ya, setiap orang bisa menentukan pilihannya masing-masing. Cuman kalau bisa kita buat lebih efektif ya why not gitu. Kalau misalnya kita, let's say magangnya, ya udah aku magangnya ketika lagi tingkat akhir. Jadinya kan possibility chance untuk kita untuk bisa daftar ke posisi-posisi yang udah nggak magang lagi, udah yang full timer, itu kan bisa lebih besar ketika kita setelah lulus gitu. Jadi kayak kita hemat waktu juga untuk bisa cari posisi yang memang udah lebih full time kayak gitu. Beda misalnya ketika kita baru lulus terus, ketika kita magangnya setelah lulus kan jadinya kita akan take time dulu buat magang, habis magang barulah kita bisa untuk dapat kerjaan full time misalnya kayak gitu ya, kalau lancarnya kayak gitu. Tapi jadinya ya kurang efisien, kurang efektif dari segi waktu kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman tingkat akhir juga aku mau nitip pesan, manfaatkan waktu-waktu terakhir selama berkuliah ini untuk bisa explore sebanyak-banyaknya hal yang masih bisa dieksplor selama berkuliah gitu ya, baik mau magang, mau kegiatan organisasi, mau apapun itu, silakan kembangkan diri teman-teman sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, karena yang perlu dipikirkan adalah yang nyari kerja tuh nggak cuma kita doang gitu. Karena dulu aku tuh sempat mikir kayak udahlah dengan pengalaman gue kayaknya udah cukup, tapi ternyata ketika aku jadi recruiter aku ngeliat kayak orang yang lebih keren dari aku tuh banyak banget kayak gitu. Jadi dari situ bisa jadi motivasi juga untuk bisa lebih gimana nih caranya kita bisa punya value lebih dibandingkan dengan orang lain. Jadi yang paling penting itu tetap terus belajar ya Kak, nggak boleh nyerah. Betul banget.
perlu adaptasi, perlu belajar. Nah Kak, terus aku juga sempet ini sih kayak kepikiran di sekitar lingkungan aku juga, untuk teman-teman yang mungkin selama kuliah nih nggak aktif organisasi dan juga mungkin minim pengalaman, terus itu tuh bakal berpengaruh nggak sih Kak kalau misalkan kita ngelamar pekerjaan? Oke, kalau berpengaruh atau tidak, jawabanku adalah berpengaruh. Jadi banyak perdebatan ya, ada yang bilang udahlah organisasi mah nggak usah banyak-banyak, yang penting belajar. Ada yang sebaliknya, belajar aja, jangan belajar aja, tapi organisasi juga harus dipentingin kayak. Menurutku ya apapun itu semua faktor itu bakal mendukung. Jadi nggak bisa cuman berat ke salah satu pihak aja gitu, nggak bisa cuman yaudah gue organisasi terus aja lah, IPK mah santai gitu. Orang kan bakal ngelihat dari pengalaman gitu. Atau yang malah justru kayak udahlah organisasi mah gak usah, yang penting kan IPK gue gede, gue lulus cepet misalnya kayak gitu. Kasarnya ini aku ngomong kasarnya kayak gitu ya. Tapi kayak ketika kita mempersiapkan diri, menurutku ya kita nggak bisa jadi black and white ya, gue fokus ke sini doang, gue fokus ke sini doang gitu. Jadi tetap perlu untuk bisa memaksimalkan diri di berbagai aspeknya kayak gitu. Jadi nggak ada satu pihak yang misal jadi lebih oke dibandingkan dengan pihak yang lain gitu. Jadi memang dua-duanya harus balance. Tapi memang kalau misal pertanyaannya ya gimana tadi misalnya nggak punya pengalaman, kalau misal mungkin ternyata nggak punya pengalaman ini, ternyata tuh di kuliah banyak bikin paper atau misalnya banyak mungkin penelitian dan lain sebagainya, ya udah mungkin memang berarti kan lebih fokusnya di sana di bidang analisis. Tapi jangan sampai memang ketika kita kuliah itu tuh benar-benar dipakai cuma buat ya udah kuliah pulang gitu. Dalam artian kenapa jadinya kurang bagus gitu ya, karena mungkin secara awamnya gini, secara kasarnya kayak misalnya aku nanya ke Cynthia dihadapkan dengan dua orang, yang satu dia tuh orangnya ya udah dia pinter, misalnya ya udah IPK-nya misalnya bagus kayak gitu ya, tapi ya udah selama kuliah ya dia juga nggak punya pengalaman sama sekali, misalnya penelitian juga enggak, jadi benar-benar kuliah untuk belajar. Dan Cynthia dihadapkan juga dengan satu orang lagi yang memang ya udah dia memang misalnya dari segi IPK oke gitu ya, atau jangan oke deh, segi IPK-nya ya udah lumayan. Terus dia juga ada pengalaman misalnya di organisasi dia jadi leader, di organisasi dia jadi apa, dia ikut lomba misalnya, atau dia juga misalnya ikut kegiatan volunteering lah atau segala rupa. Kalau misalnya Cynthia boleh milih secara kasar aja gitu ya, Cynthia mau milih yang mana untuk bisa dipekerjakan orangnya? Aku milih yang banyak pengalaman sih, kayak volunteer, ikut lomba ini, lomba itu, karena menurutku itu menjadi sebuah pertimbangan juga sih. Aku bisa menganggap anak ini aktif bersosialisasi dan juga nggak menyerah, terus belajar, dan mungkin dia juga udah punya value kan di situ. Jadi mungkin aku akan mempertimbangkan orang itu sih. Dan menurutku IPK bagus atau kumlat atau enggak tuh nggak tergantung. Jadi kayak IPK bagus tapi nggak diimbangi sama skill yang kita punya, itu sama kayak mungkin biasa aja atau percuma. Tapi kalau misalkan IPK kita nggak terlalu bagus nih, tapi kita punya skill yang mendukung, maka mungkin ada pertimbangan dari perusahaan, nggak apa-apa lah, mungkin ini kan cuman IPK ya, cuma nilai, tapi dia punya skill nih yang mungkin bisa ngebantu kita berkembang di perusahaan ini, gitu Kak. Yes, jadi dari kamu juga yang mungkin bukan seorang rekruter punya gambaran juga ya, kayak misalnya akan milih siapa. Karena sebenarnya ya ini tanpa disclaimer ya, tanpa mendiskreditkan pihak manapun, dalam arti nggak menjelekkan misalnya orang yang punya IPK tinggi atau nggak menjelekkan orang yang misalnya banyakkan organisasinya daripada IPK-nya kayak gitu ya. Tanpa mendiskreditkan pihak manapun, tapi memang berbagai pengalaman apapun kegiatan yang kita ambil selama berkuliah itu sebenarnya bisa menjadi suatu refleksi ketika kita ntar di dunia kerja kayak gitu. Makanya ya perusahaan mempertimbangkan hal-hal seperti itu, karena ya kita jadinya bisa melihat orang ini tuh udah pernah pengalaman dalam suatu kelompok ya, nanti kan dia bekerja dalam kelompok, jadi ya kita bisa assume ya dia udah punya pengalaman kayak gini, dia udah pernah jadi leader, jadi harusnya tuh dia udah bisa untuk misalnya memanage timnya, memanage waktu, setidaknya memanage dirinya sendiri kayak gitu. Jadi memang berbagai hal tersebut, misalnya IPK tinggi yang kita lihat ataupun misalnya pengalaman yang dimiliki, itu tuh bukan semata-mata kayak ya udah standar aja gitu, tapi karena itu semua tuh merefleksikan kemungkinan dia ketika nanti bekerja tuh akan seperti apa gitu. Makanya kita bakal tentunya memilih orang dengan kualitas yang memang bisa sesuai dengan kebutuhan di perusahaannya itu sendiri gitu. Oke Kak. Nah ini aku tadi sempat kepikiran sama Kak Vida tadi bilang tentang lulus cepet. Nah ini kan beberapa di jurusan aku itu
kayak bisa untuk lulus cepat gitu loh Kak. Lulus cepat 3,5 tahun. Nah, menurut Kak Vida sendiri sebagai tim dari HR 1%, untuk lulus cepat itu ada pertimbangan juga nggak sih Kak dari perusahaan? Misalkan, anak ini lulus cepet nih kayaknya berarti dia rajin dan sebagainya. Atau gimana? Soalnya kan kalau aku pribadi sih aku mikirnya nggak apa-apa sih lulus 4 tahun, yang penting di dalam 4 tahun itu aku punya pengalaman yang bisa mendukung aku ketika ngelamar pekerjaan. Daripada lulus cepet tapi kayak pengalamannya minim gitu. Menurut Kak Vida tuh gimana ya? Oke, kalau secara pribadi tidak membawa titel sebagai rekruter, mungkin aku akan setuju sama Cynthia di poin yang kedua gitu ya, karena ya aku pribadi ngelihatnya ya udah mending kita misalnya 4 tahun, ya udah 4 tahun kan masih batas normal juga gitu ya. Mau kita batas yang memang dianjurkan kayak gitu. Tapi kita misalnya punya banyak pengalaman, punya banyak persiapan untuk menghadapi dunia kerja kayak gitu. Dibandingkan misalnya yang lulus cepat, tapi bukan berarti memang lulus cepat jadinya nggak bagus, karena tetap ada pertimbangannya juga. Oke, ternyata kalau misalnya dia yang lulus cepat kan berarti dia memang orangnya bisa jadi orang yang memang target oriented gitu ya, atau misalnya dia tuh orangnya gigih, dia orangnya kayak gini gitu. Tapi tetap dilihat juga sebenarnya ya udah skillnya ataupun misal secara kemampuan dia, pengalaman dia seperti apa kayak gitu. Jadi nggak bisa yang cuman kayak ngeliat dia IPK tinggi, dia IPK rendah, kita bakal milih IPK tinggi kayak gitu. Atau dia lulus cepat, dia lulus lama, kita bakal lihat yang lebih lulusnya cepat gitu. Atau yang dia pengalaman banyak, dia pengalaman dikit, cuman akan ngeliat yang pengalaman banyak. Enggak. Jadi tadi ya multifaktor yang bakal dipertimbangkan, tapi ya jadinya yang paling penting adalah gimana kita sebagai job seeker, kita sebagai mahasiswa, pelajar untuk bisa dapat pekerjaan tuh ya kita perlu mempersiapkan diri kita juga untuk benar-benar siap menghadapi dunia pekerjaan, siap untuk menghadapi persaingan di dunia pekerjaan juga. Oke Kak, jadi buat teman-teman nih semester akhir atau mungkin masih maba-maba atau semester tengah-tengah, jangan mikir kalau misalkan aku lulus lama nanti dikira nggak tepat waktu atau gimana. Mungkin dalam prosesnya kamu masih melewati hal-hal yang memang kamu butuhkan selama kuliah itu. Jadi jangan menyerah, tetap percaya sama diri kamu sendiri. Oke Kak, terakhir nih Kak pertanyaannya. Mungkin ini tadi udah disinggung, cuman lebih menekankan lagi sih Kak. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam mencari pekerjaan di saat pandemi ini? Satu hal yang pengen aku tekankan tentu banyak belajar sih, karena kebutuhan pasar, demand yang ada di vacancy yang ada gitu itu bakal sangat-sangat fluktuatif dan sangat-sangat terus dinamis, berubah terus-menerus. Jadi sebagai seorang job seeker tetap semangat untuk terus belajar, baik itu hal-hal yang memang sudah kita kuasai maupun hal-hal yang mungkin baru kita pelajari. Nah, jadi listeners, itu tadi adalah tips dari Kak Vida, terus belajar. Jadi nggak boleh pantang menyerah, apapun kendalanya tetap aja dilewatin. Nah, setelah tahu tentang topik ini, pendengar menjadi punya informasi seputar pekerjaan di masa pandemi dan lebih mengetahui tentang pekerjaan yang sesuai kebutuhan atau keinginan dari listeners. Kalau emang ngerasa listener masih butuh nih informasi mengenai hal-hal tersebut, tadi Kak Vida ada workshop hari apa Kak? Yes, hari Minggu tanggal 11 April tuh aku akan sharing tentang ini sih, pembuatan CV dan juga menghadapi interview. Jadi kalau teman-teman mungkin, ini teman-teman job seeker ya, especially yang tadi lagi bahas, gimana jadi kayak untuk mempersiapkan diri, untuk kayak apa yang harus ditampilkan, gimana biar kita bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin melamar ke posisi yang sama, mungkin teman-teman bisa banget sih join ngobrol-ngobrol sama aku, kita diskusi lagi ngobrol kayak gini di workshop 1%, ngebahas tentang CV dan interview di tanggal 11 April gitu. Nah, untuk listeners yang kepo-kepo nih, mungkin bisa langsung kunjungi Instagramnya di 1%. Yes, bisa follow di Instagram kita di @1%official ataupun di Instagram @kerja-di1% ya, teman-teman. Nah, tuh teman-teman dicatat ya. Hari Minggu kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Firda. Terima kasih ya Kak Firda. Last but not least, at the end of the day, kesimpulan yang bisa Cynthia ambil dari topik hari ini adalah pada masa pandemi banyak orang yang berlomba-lomba mencari pekerjaan, sehingga lebih baik kita mencoba meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk lebih membuka peluang kita dalam mencari pekerjaan. Di sini Cynthia sebagai host podcast pamit undur diri. Selamat siang.